Saudara, selamat pagi. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi hati penulis lagu ini, Horatio G. Spafford. Yang telah kehilangan istri dan keempat anak perempuannya pada saat mereka dalam perjalanan kapal dari Amerika ke Eropa. Dan tahu-tahu dia mendapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi oleh keluarganya itu tenggelam di Laut Atlantik. Betapa sesaknya, betapa hancurnya, terbalik semua dunia Horatio G. Spafford. Mau berapa banyak pun harta yang masih tersisa padanya seolah tidak berguna lagi toh. Padahal baru beberapa tahun sebelumnya di Chicago ada kebakaran yang besar sekali dan menghanguskan hampir seluruh kota, dan termasuk di dalamnya adalah real estate milik Horatio G. Spafford. Lalu beberapa tahun kemudian ditimpa lagi musibah. Tetapi ketika Horatio menyusul, istrinya nggak meninggal, justru istrinya yang kirim kabar bahwa hanya dia sendiri yang selamat. Hanya dia sendiri. Dan Horatio pergi untuk menjemput istrinya. Dan di Laut Atlantik itu, karena dia teman baik dengan kaptennya bilang, panggil dia, Horatio, di sekitar sinilah kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anakmu itu tenggelam. Dan di situ hatinya tergerak, dan dia menuliskan kata-kata dari lagu ini, nyamanlah jiwaku. Iman macam apa yang membuat orang yang sudah kehilangan begitu banyak, yang hatinya sudah begitu pedih, tetapi masih bisa berkata, nyamanlah jiwaku. Tuhan, saya mau hati seperti itu. Nggak tahu sih mau dukanya seperti Horatio G. Spafford. Tapi Tuhan, saya mau iman seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-21. Suatu ayat yang sangat pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Satu ayat yang sangat pendek. Namun, sependek ini pun, ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan, semuanya ditulis untuk mengajarkan kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran, bahkan untuk menegur kita, untuk memperbaiki kesalahan kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami dengan kerendahan hati datang berkumpul di sini untuk berbakti kepadamu. Bukan seperti orang dunia berkumpul menonton konser atau untuk hura-hura, tetapi kami datang untuk menundukkan diri kami di bawah kehendak-Mu yang sudah tertulis di dalam firman yang ada di tangan kami ini. Sebentar lagi kami akan membacanya, merenungkannya, dan kami akan mengamalkannya di dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Kalau sudah dapatkan dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sekali lagi deh, supaya hafal. 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Masih ada yang nggak ngelihat, saya masih ngelihat. Belum hafal berarti. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini satu ayat yang sangat penting. Karena berarti kita harus mengaplikasikannya bukan hanya kepada yang di luar kita, tetapi kepada di dalam diri kita. Bukan hanya kita aplikasikan kepada yang di luar gereja, kepada agama-agama lain, tetapi kita harus menguji diri kita sendiri, kepercayaan diri kita sendiri, agama kita sendiri, walaupun kita tidak menyebutnya agama, gereja kita sendiri, kita mengujinya, lalu jikalau kita menemukan bahwa itu baik, kita pegang.
Ketika kita menguji dan kita dapatkan ada yang kurang sesuai dengan Alkitab, kurang baik, jangan dipegang. Diubah supaya menjadi sesuai. Pokoknya sesuai dengan ayat ini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tapi kekristenan, saudara, kalau kita uji, ternyata bukan sekedar agama saja. Dia bukan hanya sekedar satu tulisan di KTP. Dia bukan hanya suatu kepercayaan begitu saja. Ada hal di dalam kekristenan yang membuatnya unik dibandingkan semua agama atau kepercayaan lain. Bahkan saya bisa berargumen bahwa kekristenan ini tidak bisa dibandingkan dengan agama manapun yang lain. Tidak bisa dibandingkan. Tetapi, orang bisa saja tulis di KTP-nya Kristen, bisa saja mengaku, bisa saja dia pakai suatu lambang, suatu simbol, entah dia pajang di rumahnya, dia gantung atau dia gantung di lehernya. Tetapi, kalau dia tidak memiliki hal yang membuat kekristenan itu unik, maka sebenarnya dia sama dengan semua agama yang lain. Kalau di dalam hidupnya tidak ada sesuatu itu yang membuat kekristenan unik, yang membedakan, maka sebenarnya dia mau dikasih nama Kristen, nggak ada guna toh. Jadi coba sekarang kita mau melihat, apa sesungguhnya yang membuat kekristenan itu sesuatu yang berbeda, yang unik. Dan apakah sesudah kita menguji diri kita sendiri, kita menemukan hal itu di dalam hidup kita. Nah mungkin orang lain yang melihat hidup kita juga akan melihat itu. Sehingga mereka tahu bahwa ini memang kekristenan, beda dari yang lain. Sebenarnya waktu saya mempersiapkan ini, saya temukan banyak sekali. Wow, ternyata yang membuat kekristenan itu berbeda, itu ada di semua level. Mau lihat dari atas sampai ke bawah, dari ujung kaki, dari timur ke barat, semuanya itu berbeda. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Jadi saya pilih-pilih, saudara. Apalagi sudah dibilang, jangan terlalu lama. Apalagi kita nanti masih ada acara lagi dan lain sebagainya. Jadi saya pilih 2 saja. Atau setidaknya kali ini 2 saja. 2 hal yang sangat penting. Nomor 1 adalah tentang Alkitab kita. Ini. Yaitu, keunikan kekristenan. Alkitab adalah firman atau tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Ini adalah firman yang diinspirasikan Allah. Alkitab mengklaimnya. Nah, banyak kitab mungkin mengklaim bahwa dirinya diinspirasikan oleh Allah. Tetapi logika memberitahukan kepada kita, di antara semua kitab-kitab yang berbeda-beda itu, tidak mungkin semuanya diinspirasikan oleh Allah. Maksimum cuma 1. Cuma 1 yang diinspirasikan oleh Allah. Dan kalau Alkitablah yang diinspirasikan oleh Allah, maka itu suatu keunikan. Itulah keunikannya, itu yang membedakan. Nah, kita tahu dari mana kalau kita mau menguji apakah Alkitab ini benar-benar diinspirasikan dari Tuhan. Misalnya, hal pertama yang bisa kita pakai sebagai ujian itu adalah isinya. Isi dari Alkitab ini. Ternyata isinya menceritakan hal-hal yang ajaib. Bukan seperti buku-buku lain. Ini bukan buku magic tentu. Bukan buku fantasi. Ya. Ada banyak penulis-penulis yang terkenal. J.K. Rowling tulis Harry Potter, ya, Tolkien tulis Lord of the Rings. Itu semua adalah dunia fantastis. Ya, kalau di Indonesia ada dunia fantasi. Alkitab bukan kitab seperti itu. Ya. Di dalamnya Alkitab menceritakan hal-hal yang lampau jauh di belakang. Yang manusia tidak mungkin bisa tahu karena mencatat peristiwa-peristiwa sebelum ada manusia. Alkitab berkata bahwa dinosaurus dan binatang-binatang darat termasuk ada manusia juga sesudahnya diciptakan pada hari yang ke-6. Benarkah? Kan kita langsung bertanya, apakah benar demikian? Ternyata, dan ini jarang-jarang dikasih tahu di dalam sekolah. Menurut ahli-ahli paleontologi, ahli-ahli biologi evolusionis, mereka berkata bahwa dinosaurus itu sudah di bumi 300 juta, 200 juta, sampai 66 juta tahun
yang lalu kemudian mereka punah. Tetapi manusia baru muncul sekitar 3-2 juta tahun yang lalu, bahkan yang modern katanya cuma 200-300 ribu tahun yang lalu. Tergantung dari spesies mana kamu hitungnya. Tetapi berarti ada gap antara 66 juta tahun dengan katakanlah 3 juta tahun atau 6 juta tahun, ada gap beberapa puluh juta tahun antara dinosaurus dan manusia. Menurut kaum evolusionis yang tidak percaya kepada Alkitab. Tetapi, kenapa kita menemukan fosil-fosil di mana ada jejak kaki dinosaurus dan jejak kaki manusia berada bersama-sama berdampingan? Fosil itu tidak mungkin terjadinya itu, oh sudah terjadi fosil, lalu kemudian dikubur lagi, kemudian ada jejak lagi di situ, kemudian bisa menjadi satu lapisan, itu nggak bisa. Kalau dia berada di satu lapisan berdampingan, berarti dia harus berjejak sama-sama, lalu kemudian sama-sama terkubur dan sama-sama terfosilisasi. Berarti kalau ada jejak kaki dinosaurus dan jejak kaki manusia, dua-duanya pasti hidup pada zaman yang sama. Orang lagi lari sama-sama gitu kan. Lagi lari sama-sama. Lalu kemudian kita temukan bahwa ada gambar-gambar di gua. Dan kata mereka, oh ini adalah gambar-gambar dinding gua ini, prehistorik, ya, prasejarah. Ternyata ada orang menggambar dinosaurus. Ya, ada orang menggambar dinosaurus. Nah seandainya, kalau pada waktu manusia sudah hidup, sudah nggak ada lagi dinosaurus, dari mana orang-orang yang di gua itu bisa menggambar dinosaurus? Yang digambar itu adalah yang jenis sauropod, ya, misalnya kayak Brachiosaurus atau Apatosaurus, yang ada leher panjang, kepalanya, kemudian badannya gede banget, kemudian ekor panjang gitu ya. Kenapa itu bisa ada di dinding di situ? Kalau misalnya Alkitab yang benar, maka memang manusia pada waktu itu diciptakan dan dinosaurus juga diciptakan pada hari yang sama, sehingga mereka hidup bersama-sama, tidak ada masalah. Alkitab mengajarkan bahwa pada suatu saat ada suatu air bah yang sangat besar menutupi seluruh bumi secara global. Dan ini merupakan suatu katastrofi, suatu bencana alam yang mendefinisikan seluruh bumi ini dan akan terlihat di dalam strata geologi, terlihat di dalam fosil-fosil dan lain sebagainya. Karena biasanya, kalau misalnya kita makan ayam, kemudian kita buang tulangnya, tidak jadi fosil, toh? Karena fosilisasi itu membutuhkan suatu proses, di mana dia dikubur dengan cepat, lalu kemudian mengalami tekanan yang sangat besar, sehingga dia membatu menjadi fosil. Nah, itu bisa terjadi jikalau ada suatu air bah yang membawa sedimen yang sangat banyak, menguburnya dengan cepat, lalu kemudian menjadi fosil. Kalau misalnya mati biasa, ya, maka dia akan membusuk dan tidak jadi fosil. Apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah bahwa di setiap benua di seluruh dunia ini ada banyak sekali yang namanya fossil graveyard, yaitu adalah kuburan tapi fosil. Dan di dalam kuburan itu ada jutaan fosil-fosil yang sudah membatu dan tercampur-campur tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, binatang-binatang dari yang kecil sampai yang besar. Dan macam-macam, semuanya terkumpul, terkubur di satu tempat. Nah, siapa yang cukup gila untuk melihat, oh ada binatang mati di situ, terus dia mau ikut lompat ke situ? Ya, binatang mana yang cukup gila untuk melihat ada lubang, oh sudah banyak binatang mati di situ, aku mau ikut gabung di situ, lalu terkubur sama-sama? Nggak ada. Adanya fossil graveyard membuktikan bahwa mereka semua terhanyut dalam satu air bah. Lalu kemudian semuanya terkubur sama-sama, nggak bisa milih, dan nggak bisa disusun. Ada pohon-pohonan di atas, ada pohon-pohonan di bawah, ada binatang jungkir balik, dan semuanya tercampur. Karena itu cocok dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ada juga fosil-fosil yang lebih aneh lagi. Ada fosil ikan, lalu kemudian dia lagi nelan ikan lain. Ya, ada fosil nih, ikan, dia lagi hap gitu ya. Lalu kemudian ada ikan lain lagi setengah begini, dan itu terfosil. Terfosil.
Sehingga para ilmuwan bingung, ini matinya gimana? Ya kan? Pasti matinya buru-buru, matinya mendadak. Nggak mungkin pelan-pelan karena lagi makan dong, lagi makan nggak mungkin. Lagi makan mati gitu. Nggak bisa. Dia terkubur secara tiba-tiba. Ada lagi fosil, yaitu suatu jenis cumi-cumi lagi nangkep kepiting. Ya. Lalu sambil cumi-cumi ini mencantel kepitingnya itu, dia dimakan sama ikan hiu, terfosil. Sekali lagi, ini nggak mungkin terjadi secara alamiah. Nggak ada kematian yang alamiah yang kayak gitu terfosil. Ya. Tetapi Alkitab mencatatkan, ada air bah. Air bahnya datang tiba-tiba, tanpa ada peringatan. Dan binatang-binatang juga langsung terkubur, apalagi yang tidak bisa lari ke tempat yang lebih tinggi. Manusia lebih pinter, manusia bisa manjat gunung, ya. Manusia punya perahu, manusia bisa berenang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu fosil manusia relatif jarang. Karena tidak segera terkubur sama kayak binatang-binatang yang nggak bisa lari itu. Alkitab mencatatkan adanya peristiwa-peristiwa yang ternyata kita baru temukan, benar. Misalnya ada di Kejadian itu, Tuhan katanya menghukum kota Sodom, Gomora, dan seluruh lembah Yordan dengan hujan belerang api. Lalu sekarang apa yang kita temukan? Para arkeolog kemudian pergi ke daerah lembah Yordan itu. Mereka cari-cari di mana situs yang katanya adalah Sodom atau Gomora itu. Dan apa yang mereka temukan? Di situ ada banyak bola-bola belerang. Bola. Kayak benar-benar bola. Dan di dalamnya itu adalah belerang. Ya. Dan komposisinya itu 98% belerang murni. Ini tidak ditemukan di dalam alam secara alamiah. Kalau kita pergi ke gunung berapi, ke kawahnya, kalau kita pergi ke misalnya sumber mata air panas, kalau kita, pokoknya yang ketemu secara alamiah itu maksimum konten belerangnya palingan 70%. Tetapi yang ditemukan di dalam bola-bola sulfur ini, 98%. Kelihatannya bukan suatu sumber yang berasal dari bumi. Kalau bukan buatan manusia, dan kayaknya manusia buat apa mereka bikin bola-bola sulfur, ya, kemudian dibakar, kemudian dilempar-lemparin ke situ, dan memenuhi seluruh daerah itu. Ini adalah bukti bahwa benar-benar terjadi apa yang Alkitab tuliskan ribuan tahun yang lalu, tetapi ternyata tercatat dengan akurat. Mungkin sebagian orang masih belum yakin, mencatat masa lalu, siapa juga bisa. Ada banyak orang menjadi historian, menjadi sejarawan. Tapi Alkitab bahkan mencatat hal-hal yang di masa depan. Yang waktu menulisnya, manusia tidak mungkin bisa tahu. Misalnya, Alkitab ada menulis tentang Raja Media Persia yang bernama Kores. Bahasa Inggrisnya Cyrus. Yesaya sekitar 100 tahun sebelum Kores naik tahta, sudah menulis bahwa Kores itu adalah hamba yang Tuhan pakai, yang nanti akan membangun kembali Yerusalem, Bait Suci. Dan kemudian, 100 tahun kemudian, benar-benar ada Kores lahir, Kores menjadi raja, Kores menang, lalu kemudian Kores memerintahkan supaya Bait Suci dibangun kembali sesuai dengan nubuatan yang 100 tahun lalu ditulis oleh Yesaya. Wow. Bagaimana manusia bisa tahu? Yang terjadi besok saja manusia tidak bisa tahu. Siapa yang bisa menduga hasil pertandingan bola tadi malam? Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa menduga akan ada gempa bumi? Kan ada yang protes, kenapa BMKG sudah zaman modern begini masih belum bisa memprediksi terjadinya gempa bumi katanya. Selalu peringatan BMKG itu datang kalau sudah terjadi gempa bumi, lalu banyak yang sorakin,
BMKG terlambat, udah gempa bumi duluan, baru kasih peringatan. Tidak paham bahwa memang manusia nggak bisa memprediksinya. Mau secanggih apapun BMKG, pakai peralatan semodern apapun. Jangankan BMKG, yang di Amerika, yang di Jepang. Di Jepang yang tiap tahun, tiap hari ada gempa bumi, itu saja tidak bisa memprediksi. Memprediksi gempa tidak bisa, tetapi Tuhan bisa memprediksinya. Semua yang dikatakan, bilang gempa, gempa. Yang bilang Tuhan ada tuliskan akan terjadi kelaparan, kekeringan, terjadi. Tuhan memberikan petunjuk tentang ada kerajaan yang akan muncul sesudah kerajaan ini, sesudah itu lagi, dan semuanya terjadi. Saudara, jikalau saya ketemu, seandainya ada satu orang yang bisa memprediksi dengan tepat hasil pertandingan, waduh, ini pasti luar biasa, ya nggak? Bagi orang yang otaknya judi, kira-kira mikirnya apa? Pasang, ya kan? Pasang. Kalau ada orang yang bisa memprediksi naik turunnya IHSG, wah, gitu kan? Kalau otaknya trading, langsung dia aksi mengambil ini keuntungan. Kalau ada orang yang bisa memprediksi hasil pemilu, waduh, dia bisa menguasai dunia. Kalau ada yang bisa, wah, tapi tidak ada. Tidak ada, hanya Tuhan. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara, nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab ada ribuan, semuanya terpenuhi. Apakah itu tidak memberikan kita suatu keyakinan tentang kitab ini? Di mana ada kitab lain, justru karena saking hebatnya Alkitab, banyak orang tidak bisa memahami. Pikirannya seperti boom, meledak. Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ada yang bisa sejago itu. Kayaknya nggak mungkin ada yang bisa seakurat itu. Dan mereka tidak mau mempercayainya. Saudara, seandainya ada orang yang kasih tahu kepadamu suatu kabar yang sangat baik, ada alasan apa Anda tidak mau mempercayainya? Ini Alkitab ini, saudara. Tapi bukan hanya itu saja. Itu isinya. Bagaimana dengan yang menulisnya? Ternyata orang-orang yang Tuhan pakai menuliskannya adalah orang-orang yang diberikan tanda yang ajaib. Bukan hanya isinya ajaib, penulisnya membuat tanda-tanda ajaib. Penulisnya bisa membelah lautan. Saudara, ini bukan membelah kain. Membelah kain gampang, pakai gunting, set gitu, langsung putus. Malahan lebih gampang lagi, itu apa? Dengan nyamuk, hubungan dengan nyamuk bisa diputus. Tinggal pakai apa? Autan, lavender, apalah gitu ya. Tapi ini saya bukan endorse. Tapi ini laut, saudara. Laut diputuskan, dibelah menjadi dua. Berkata bumi ini terbelah. Bumi terbelah, bukan cuma laut. Bumi terbelah. Ada nabi yang bilang tidak turun hujan. 3,5 tahun tidak turun hujan. Turun api, turun api. Orang mati, bangkit, bangkit. Mau tanda apa lagi, saudara? Mau tanda apa lagi? Ada mimpi orang, saya tahu mimpi kamu. Saya sebutkan mimpinya. Saya tahu makna mimpi kamu. Dia kasih tahu makna mimpinya dan benar terjadi. Saudara, penulis-penulis Alkitab adalah orang-orang yang melakukan tanda-tanda ajaib. Hari ini, orang pintar, ya, dukun, dan lain sebagainya, itu saja sudah dianggap hebat. Kalau misalnya dia bisa memprediksi bahwa, oh, tahun ini Indonesia gelap, atau tahun depan, ya, itu aja udah dianggap hebat banget. Padahal gelap terang itu kan tergantung kamu pasang bolam wattnya berapa, ya. Gelap terang itu manusia tidak bisa memprediksi, saudara. Ya. Jadi kalau orang-orangnya diberikan tanda yang ajaib, orang bisa dengan begitu yakin
datang kepada orang ini. Ini ada satu orang, dia bisa melakukan tanda. Buktinya apa? Pada orang sakit kusta. Sakit kusta datang ke situ, lalu sembuh. Nggak pakai obat, cuman mandi aja. Mandi 7 kali, mandinya di sungai Yordan lagi. Tapi bisa sembuh, saudara. Orang bisa dengan yakin datang kepada nabi ini, lalu berkata, apa firman Tuhan? Apa firman Tuhan? Karena dia pasti berasal dari Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 9, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang matanya buta. Matanya buta dari lahir loh. Ya. Bukan orang yang kecelakaan gitu. Misalnya main badminton, kena koknya mata. Dulu saya pernah ada ketemu orang yang begitu. Lalu kemudian disembuhkan gitu ya. Enggak, ini dari sononya udah buta. Dari lahir sudah buta. Dan ini luar biasa sekali karena otak manusia itu adalah prosesor yang harus menerjemahkan cahaya yang masuk, ada warna-warna, ada titik-titik, semuanya yang membentuk suatu bentuk, ada suatu wujud, dan itu diterjemahkan oleh otak kita. Dan perkembangan visual itu terjadi dalam 2 minggu pertama perkembangan otak si bayi. Kalau si bayi ini dalam periode waktu itu tidak mendapatkan stimulasi cahaya, tidak belajar melihat, maka dia otaknya tidak bisa melihat lagi. Jadi Tuhan Yesus, dia bilang, dia hanya menjamah mata orang buta ini saja. Lalu kemudian sembuh dan bisa melihat lagi. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka semua bilang, siapa yang menyembuhkan kamu? Pasti orang berdosa. Benar kan? Yang menyembuhkan kamu pasti orang berdosa kan? Buktinya, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal pada hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang. Siapa yang kasih peraturan begitu? Di dalam Alkitab, di dalam hukum Taurat, tidak pernah ada pada hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang. Nggak ada. Jadi, ahli Taurat, orang Farisi bilang, coba ngaku siapa yang menyembuhkan kamu? Pasti orang berdosa. Orang buta ini dia bilang, heran sekali kamu, saya sudah ngomong berkali-kali. Nggak mungkin orang yang berdosa, yang tidak berasal dari Tuhan, bisa menyembuhkan mata saya. Kalau dia sampai bisa menyembuhkan mata saya yang sudah buta sejak lahir, ini pasti dari Tuhan. Pasti dari Tuhan. Nggak mungkin nggak dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin mata saya bisa sembuh. Sesuatu yang sangat masuk akal. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu nggak mau percaya. Heran sekali. Jadi, kalau kita melihat penulis-penulis Alkitab ini, yang dipenuhi dengan kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, sebenarnya kita bisa yakin, oh, ini benar-benar dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selama dia di bumi ini, selama 3 tahun, sejak dia mulai pelayanannya, sampai dia mati, bahkan sudah bangkit kembali, melakukan banyak sekali mujizat. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, kalau dia datang dalam keadaan sakit, tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam keadaan sakit. Kalau dia datang kepada Tuhan Yesus dalam keadaan sakit, dia pulang pasti dalam keadaan sembuh. Orang mati, oke, dia nggak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi setiap kali Tuhan datang kepada orang mati, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia masih mati. Kalau Tuhan Yesus sampai kepada orang mati, hidup. Dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus membuat ikan bisa ngumpul di satu tempat. Tuhan Yesus dengan sepatah kata menenangkan lautan dan angin badai. Tidakkah itu memberikan kita suatu keyakinan akan kitab ini, akan kata-katanya? Tetapi masih belum berhenti sampai di situ. Alkitab pasti diinspirasikan oleh Allah karena dia membawa kebahagiaan bagi orang yang melakukannya. Apa yang Alkitab ajarkan tidak ditemukan di dalam kitab manapun yang lain. Apa yang diajarkan oleh Alkitab ini tidak bisa diajarkan, tidak bisa diamalkan oleh manusia lain kecuali Yesus. Tetapi itu standar yang dituntut oleh Tuhan.
Bayangkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mulai dari yang gampang deh. Atau kita mau mulai dari yang susah. Mulai dari yang susah. Mulai dari yang susah itu misalnya, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, Tuhan, bagaimana caranya? Segala sesuatu yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Seandainya seluruh dunia mengikuti pengajaran Alkitab, maka seluruh dunia ini akan bahagia. Hanya di dalam Alkitablah yang mengajarkan suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Suatu keseimbangan yang Tuhan desain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Karena laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Apa yang mereka butuhkan? Tuhan tahu suami itu butuh dihormati. Tapi Tuhan tahu bahwa istri butuh dikasihi. Sehingga perintah untuk suami adalah kasihi istrimu. Seperti apa? Seperti Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi jemaat. Istri tunduk kepada suami. Seperti gimana? Seperti tunduk kepada Allah. Ada perintah juga untuk anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ada perintah untuk orang tuanya, jadi seimbang. Orang tua, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Tetapi ajarlah mereka menurut firman, menurut kebenaran. Jadi, untuk hamba taatilah Tuhanmu, katanya, dengan tulus ikhlas. Seperti kepada Tuhan. Tapi, ada juga perintah untuk tuan-tuan. Tuan-tuan harus berlaku adil, harus berlaku baik, harus jujur terhadap bawahannya, terhadap hamba-hamba mereka. Jikalau seluruh dunia melakukan apa yang diajarkan oleh Alkitab ini, maka semuanya harmonis, semuanya bahagia. Ini adalah perubahan yang datang dari melakukan firman Tuhan, dari membacanya. Tapi, kalau firman Tuhan seluar biasa ini, mengapa orang Kristen tidak lebih rajin membacanya? Kalau firman Tuhan ini diinspirasikan oleh Allah, mengapa orang Kristen tidak sangat mempercayainya, tidak sangat menghargainya? Kalau firman Tuhan bisa mengubah hati seseorang, mengapa orang Kristen banyak yang mengabaikannya? Mungkin justru karena tahu bahwa Alkitab ini sangat efektif. Karena setiap kali membacanya, setiap kali mendengar firman Tuhan itu, hatinya tertusuk. Efektif nih. Ya, efektif. Kalau orang minum obat itu, mungkin dia tanya sama dokternya, "Dok, belum berasa apa-apa." Jangan-jangan obatnya nggak efek. Dokternya bilang apa? Sabar, minum 3 hari dulu. Biasa kan antibiotik begitu. Antibiotik minum 3 hari dulu. Minum hari pertama kok nggak efek, minum hari kedua nggak efek, nggak dilanjutin. Dokter bilang salah. Tetapi firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu bukan kayak obat dokter. Lebih jago daripada obat dokter. Karena dia bisa segera menusuk hati. Dia bisa langsung menegur pikiran. Seperti suatu cermin yang ketika kita melihatnya, langsung kelihatan tompelnya, langsung kelihatan jerawatnya, langsung kelihatan jeleknya di mana, salahnya di mana, kurangnya di mana, dosanya di mana. Terlalu efektif. Makanya dia nggak mau dengar. Kalau dia dengar nggak enak. Apakah itu alasannya? Mengapa ada banyak orang Kristen yang lemah iman justru tidak datang ke gereja? Karena dia merasa kalau saya datang ke gereja, nggak enak, saya dikhotbahin terus. Itu, gembala, Pak Suhento, Pak Steven, Pak Andrew. Kerjaannya tiap minggu khotbahin saya melulu. Enggak, saudara. Tapi firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang berbicara. Kami tidak tahu semua masalah Anda. Kami tidak tahu hal-hal yang Anda, yang pribadi, yang rahasia-rahasia Anda. Kami tidak tahu. Kami hanya membaca firman Tuhan, kami menganalisanya, kami menyusunnya, supaya barang siapa yang mau mendengarkan, biarlah Roh Kudus yang menusuk hatinya. Atau mungkin ada yang berpikir, kalau saya rajin membaca firman Tuhan, nanti saya berubah.
Nanti saya berubah dong. Ya, tujuannya itu justru membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah supaya berubah. Tapi apakah karena keduniawian itu begitu nikmat, sehingga manusia lebih memilih untuk mempertahankan keduniawian itu daripada mengejar firman Tuhan? Apakah harta duniawi begitu bernilainya sampai rela dia prioritaskan dibandingkan harta rohani? Apakah kekuasaan atau kemuliaan duniawi demikian memikatnya sampai dia tidak mempedulikan kekayaan dan kemuliaan surgawi? Apakah kesenangan dunia bersama dengan teman-teman dunia demikian tidak bisa dilepaskan sampai lebih diprioritaskan daripada persekutuan dengan sesama orang yang rohani, yang beriman? Apakah persekutuan dengan Tuhan ditaruh di urutan yang terbawah? Saya jadi bertanya-tanya, apakah kita sebenarnya tidak benar-benar percaya bahwa ini adalah kata-kata yang diinspirasikan oleh Tuhan, yang dikukuhkan dengan tanda-tanda, dan yang mampu mengubah hidup kita? Seandainya kita melihat sejarah, kita akan mempelajari bahwa negara-negara, bangsa-bangsa, kebudayaan-kebudayaan, orang-orang, komunitas-komunitas, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang membaca firman Tuhan berubah. Karena ini adalah firman yang hidup, yang kuat. Saudara, ini adalah bukti bahwa Alkitab itu berbeda. Ini diinspirasikan Tuhan. Kristen tidak seperti yang lain. Lalu hal yang kedua adalah mengenai hubungan personal dengan Tuhan. Kita orang Kristen, kita berkata bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ini tidak kita temukan di dalam agama yang lain. Ya. Kebanyakan orang yang saya tanya, kalau dia mati pasti masuk surga apa enggak? Jawabannya kurang lebih, ya, dengan berbagai variasi, itu adalah terserah Tuhan. Ya, jadi dia tidak yakin. Kamu pasti masuk surga enggak? Ya, terserah Tuhan. Saya sih berusaha untuk hidup sebagai orang baik. Saya sih yakin bahwa saya adalah orang baik. Tetapi mengenai masuk surga atau tidak, itu terserah Tuhan. Ini karena manusia mengenal dua sistem. Yang pertama adalah sistem di mana manusia itu harus melakukan suatu perbuatan baik, atau banyak perbuatan baik untuk mengimbangi perbuatan yang tidak baik. Ya. Jadi harus melakukan sesuatu yang positif untuk mengimbangi atau lebih berat daripada hal-hal negatif yang dia lakukan. Ini konsep manusia. Dia pikir bahwa dengan melakukan amal atau ibadah atau hal-hal yang baik, maka itu akan, entah bagaimana caranya, bisa menganulir atau mengimbangi dosa yang sudah dia buat. Ini sistem. Ya. Sehingga orang-orang yang memiliki sistem seperti itu berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dengan kudus. Bahkan banyak orang bisa sangat disiplin. Ya. Dia tidak mau melakukan ini. Wah, pokoknya saya akan memelihara diri saya dari hubungan intim. Saya akan memelihara diri saya dari makan makanan tertentu. Saya akan bangun pada jam-jam tertentu, bahkan tengah malam, subuh-subuh, untuk melakukan hal-hal tertentu. Kadang-kadang, ada yang bahkan lebih hebat, lebih disiplin hidupnya dibandingkan sebagian orang Kristen. Apakah mereka kalau begitu benar? Apakah itu membuktikan bahwa mereka yang paling kudus? Tapi sejujurnya di dalam sistem seperti ini, tidak ada yang bisa menghitung berapa berat amal ibadah yang sudah dia lakukan, berapa berat dosa yang sudah dia buat. Tidak ada.
Oleh sebab itu, maka karena tidak ada keyakinan itu, tidak ada yang bisa berkata bahwa saya pasti masuk surga. Orang bisa saja membohongi dirinya. Ya, membohongi dirinya. Oh, saya sudah banyak melakukan kebaikan. Nanti saya pasti masuk surga. Atau mungkin, nah ini biasanya di dalam kebaktian duka, ada yang berusaha menghibur. Berusaha menghibur dengan berkata, ya, almarhum kan orangnya baik. Pasti dia masuk surga. Tapi itu adalah sistem yang sebenarnya menunjukkan kesombongan manusia dan menghina Allah. Kenapa menunjukkan kesombongan manusia? Karena manusia menganggap bahwa dirinya mampu untuk berbuat baik cukup banyak mengimbangi dosanya. Dia menganggap dirinya berbuat lebih baik, lebih banyak kebaikan daripada berbuat kejahatan. Plus dia menghina Tuhan, karena dia pikir bahwa standarnya Tuhan itu cukup rendah, sehingga dia bisa melompat pagarnya itu. Ya, pagarnya itu cukup rendah, sehingga dia bisa berusaha dengan kekuatan dia sendiri, dengan kebaikan dia sendiri, lewat lolos seleksi. Dan ini seperti suatu ujian, suatu seleksi. Tetapi manusia nggak bisa tahu skor dia, sampai akhirnya baru ketahuan skornya. Ya kan? Makanya dia berusaha sekuat tenaga, dia mau melakukan kebaikan, karena dia berusaha tanpa tahu skor dia, sudah seberapa imbang, seberapa jauh gitu, seberapa ketinggalan, dan lain sebagainya. Dia tidak tahu. Tapi, kalau misalnya dalam seleksi ini taruhannya cuman lulus CPNS. Kalau nggak salah saya barusan ada baca berita, katanya ada satu calon dapat nilai skor paling tinggi, tetapi karena tinggi badannya 0,5 cm di bawah minimum, ditolak. Ada yang baca itu juga? Hah? Ada? Wah, saya dalam hati, kasihan juga ya, sudah susah-susah belajar, mungkin tutor, bayar mahal untuk ini persiapan dan lain sebagainya, tapi karena tinggi badannya 0,5 cm, saya nggak tahu, katanya pakai jilbab atau apa, jilbabnya dihitung apa enggak ya, kenapa nggak pakai hak yang sedikit lebih tinggi aja gitu, pas ngukurnya gitu, masa 0,5 cm di bawah minimum ditolak, saudara, seandainya taruhannya cuma lulus atau ya diterima CPNS, ya sudah nggak apa-apalah ya. Kalau nggak diterima masih ada karir lain. Tapi kalau taruhannya itu adalah masuk neraka untuk selama-lamanya, kalau sampai tidak lolos seleksi, celakanya minta ampun. Oleh sebab itu, di dalam sistem ini maka manusia diperbudak dan diikat oleh rasa takut bahwa dia masih belum cukup, bahwa dia tidak akan masuk surga. Bahkan, ada yang saking takutnya, dia mau mati, dia masih pesan sama pengikutnya, tolong doakan saya terus. Sampai sudah ribuan tahun, masih minta didoain terus. Ya. Entah dia takut apa, kalau berhenti didoakan, jatuh dari surga gitu. Karena ada ketakutan ini. Makanya orang takut mati. Takut mati. Tetapi bagaimana sistem yang kedua? Sistem yang kedua ini bukan berdasarkan kemampuan atau keberhasilan manusia. Bukan, melainkan berdasarkan pemberian. Allah memberikan posisi Yesus yang kudus yang di sisinya. Ini Allah. Ada posisi Yesus. Posisi yang di sebelahnya Allah ini, yang bersama-sama dengan Allah, hanya bisa diisi oleh seorang yang kudus. Karena yang bersama Allah itu harus kudus. Jadi posisi Yesus yang kudus ini diberikan kepada manusia yang berdosa. Dan ditukar sebagai gantinya, posisi manusia yang berdosa ini diisi oleh Tuhan Yesus. Manusia
diberikan posisinya Tuhan Yesus, sehingga dia menempati posisi Yesus yang kudus di sisi Allah, sedangkan Yesusnya kemudian mengisi posisi berdosanya yang ditinggalkan manusia ini. Tukar. Bukan berdasarkan perbuatan atau usaha atau keberhasilan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum tertentu. Tetapi Tuhan yang memberikannya. Tapi tentu ada syaratnya. Tenang saja, syaratnya bukan bayar. Syaratnya adalah mau. Orang yang mau mengisi posisi yang tadinya ditempati oleh Yesus ini, dia harus mau berada di posisi sebelah Allah. Dia harus mau bersama-sama dengan Allah. Masalahnya banyak orang yang tidak mau bersama dengan Allah. Yang ketika dikasih konsep tentang Allah itu, dia malah jadi galak. Dia malah membenci Allah, dia malah menghujat Allah. Dia marah sama Tuhan. Dan dia bilang, lebih baik saya masuk neraka daripada harus bersama dengan Tuhan di surga. Oke? Ya kalau untuk orang yang memang nggak mau bersama dengan Allah, ya sudah, ngapain Tuhan taruh di sisinya? Dia mau di neraka, ya sudah di neraka. Dia mau sama selebriti mana gitu yang pasti masuk neraka, ya terserah. Lalu kemudian, selain dia harus mau berada di sisi Allah, dia harus mau meninggalkan posisi dia yang dulu berdosa itu. Harus mau. Dia nggak bisa, Tuhan saya mau pindahin posisi yang berdosa ini jadi posisi di sisi. Nggak bisa, posisinya nggak bisa diubah begitu. Ya kan? Posisi yang berdosa, ya posisi berdosa. Posisi yang kudus, posisi yang kudus. Dia tidak boleh, saya mau tetap dengan posisi saya yang berdosa, dengan hidup saya yang berdosa, dengan kebiasaan-kebiasaan saya yang duniawi, saya mau menempati posisi yang kudus. Nggak bisa. Karena kalau dia mau di posisi di sebelah Tuhan, di sebelah Allah yang kudus, maka dia juga harus hidupnya kudus. Oleh sebab itu maka harus bertobat. Nah, harus meninggalkannya. Nah, saudara, apakah Anda mau meninggalkan posisi lama yang penuh dosa, yang akan membawa kepada kehancuran dan hukuman itu? Maukah Anda tukar dengan Tuhan, dengan Yesus? Supaya Anda sekarang yang menempati posisi Tuhan Yesus. Barulah, maka dia bisa diterima oleh Allah. Yaitu kalau dia sekarang sudah menempati posisi yang kudus, itu diterima. Dan itu diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa orang merebutnya, tidak bisa orang memaksakannya. Harus Tuhan yang memberikan kepada orang itu. Itu adalah pemberian. Dan bukan karena usaha orang itu. Sebenarnya ini diilustrasikan lewat hubungan personal antar manusia. Contohnya suami istri. Buat yang sudah punya pasangan di sini, ya. Ada atau tidak yang waktu memilih-milih nih ya, sebelum menikah itu, kasih satu daftar dulu. Ya. Ini adalah daftar dari calon ini, daftar syarat mau menjadi calon istri atau suami saya. Misalnya kalau yang laki-laki, misalnya cari harus pintar masak gitu kan, harus pintar ngurus rumah, harus pintar ngajar anak, harus, nggak tahu lagi, harus jadi supermodel. Gimana ya, pintar ini tapi jadi supermodel juga. Harus cakep sekali, tetapi nggak usah dandan. Harus pintar apa gitu, banyak yang nggak realistis. Tapi katanya yang lebih nggak realistis itu yang wanita. Yang wanita katanya harus kaya raya, ganteng, fisiknya itu kayak binaragawan, kayak atlet gitu kan. Terus humoris, terus sensitif, terus nggak ada laki-laki seperti itu, saudara. Nggak ada yang laki-laki yang seperti itu. Tetapi sebenarnya manusia nggak seperti itu kan. Tidak ada di sini yang ini. Ayo, harus memenuhi syarat-syarat ini dulu sebelum menikah. Nanti 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, kalau kamu berhasil memenuhi semua syarat ini dengan sempurna, maka kamu boleh menjadi pasangan saya. Kamu harus lulus dulu ujian. Baru nanti saya akan berhubungan dengan kamu. Kamu harus
Sempurna dulu. Kamu harus memenuhi syarat. Kan nggak ada yang seperti itu. Karena tidak ada yang sempurna. Jadi rahasia di dalam pernikahan sebenarnya adalah kedua-duanya harus saling menerima. Secara unconditional. Harus menerima secara unconditional. Kalau mau menikah ya. Kalau mau menikah. Jadi sebelum menikah itu lihat-lihat dulu. Sebelum menikah. Tapi kalau sudah mau menikah, itu sudah berjanji. Ya kan? Itu sudah unconditional. Karena isi janjinya apa? Dalam susah ataupun senang. Dalam sakit ataupun sehat. Dalam kaya ataupun miskin. Dan dalam keadaan apapun. Berarti unconditional. Ya, bukan cuman kalau saya dinafkahi ya. Cuman kalau saya diperhatikan ya. Cuman kalau kamu cukup romantis ya. Cuman kalau kamu cukup rajin ya. Maka saya akan. Janjinya nggak kayak gitu. Karena manusia tidak menggunakan itu sebagai standar hubungan. Justru sudah melakukan janji itu dulu. Baru kemudian suami istri ini, pasangan ini bisa sepenuhnya menyerahkan diri kepada pasangannya. Bisa sepenuhnya mengasihi setiap hari, setiap waktu. Bisa mengorbankan diri sepenuh-penuhnya. Karena sudah ada janji itu. Bukan sebelumnya. Tetapi banyak orang berpikir bahwa hubungan dengan Tuhan itu kayak kontrak begitu. Yaitu dia harus berjalan di dalam kehidupan ini dengan sempurna, mengikuti jejak Tuhan Yesus. Harus melakukan ini dan itu dengan sempurna. Baru nanti pada akhir hidupnya ternyata diterima oleh Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan itu dengan cuma-cuma. Tuhan akan menerima barang siapa yang mau. Barang siapa yang mau menukar itu posisi dari yang kudus dengan yang berdosa itu, kemudian, ya saya mau bertobat, sekarang saya mau berubah, saya mau meninggalkan yang lama, saya mau bersama dengan Tuhan. Barang siapa yang mau, Tuhan akan berikan dengan gratis, tanpa melihat masa lalu dia, tanpa melihat performa dia, tanpa nanti mengancam, kalau kamu berdosa nanti saya coret kamu dari kakak. Tidak ada. Karena itu bersifat unconditional. Yaitu hanya berdasarkan orang itu mau atau tidak. Bukan berdasarkan performa atau kehebatan individu. Jadi saudara, ini adalah yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau misalnya seseorang dia hanya memakai sistem di mana dia melakukan ini kebaikan, damai apakah yang dia miliki? Ada kepastian apakah yang dia miliki? Tetapi jikalau kita melihat logikanya dan melihat apa yang dikatakan oleh Allah sendiri, maka pemberian Allah lah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dan dapat memberikan kita kepastian. Sehingga kita menjalani hidup ini bukan dengan ketakutan dan berusaha untuk masuk surga. Orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen yang sejati hidup kudus, tetapi bukan supaya diterima oleh Tuhan. Orang Kristen yang sejati melayani Tuhan, tetapi bukan supaya bisa melewati suatu standar masuk surga. Orang Kristen melakukan semua itu karena dia sudah diterima. Orang Kristen melakukan itu semua karena dia sudah pindah posisinya. Sekarang saya bersama dengan Tuhan. Sekarang saya di pihaknya Tuhan. Sekarang saya jadi warga negara dari kerajaan Allah. Ada banyak orang hari ini mau pindah ke warga negaraan. Ke negara yang lebih baik, yang lebih kaya, yang lebih bebas. Dan dia pikir sesudah dia pindah ke situ, dia ganti warga negaranya, maka dia mau membela negara barunya itu. Itu yang masuk akal. Yang bodoh itu justru dia pindah ke negara yang lebih baik, lalu kemudian dia mau menghancurkan negara itu biar jadi kayak negara dia yang dulu yang rusak itu.
Itu yang bodoh. Tapi yang pandai adalah, kalau dia sudah pindah, saya sudah jadi warga negara kerajaan sorga, saya sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Ya kalau begitu, saya mau hidup untuk Tuhan. Kalau begitu sekarang saya mau menyenangkan Tuhan. Karena sekarang saya sudah bersama dengan Tuhan. Ini orang Kristen yang sejati. Jadi karena kita memiliki Alkitab yang diinspirasikan, dan kita memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan, maka seharusnya orang Kristen yang sejati ini berbeda dari semua manusia lain di muka bumi ini. Karena kita berubah. Karena kita memiliki pandangan yang jauh ke depan. Tapi saudara, apakah Anda mau atau tidak? Mari kita tundukkan kepala. Dan kita renungkan ini. Seandainya ada kesombongan di dalam hati, biarlah itu ditusuk oleh Roh Kudus, supaya menyadari bahwa itu adalah hal yang menahan Anda dari pertobatan. Padahal sangat gampang sekali. Nah, saya berdoa untuk Anda. Seandainya ada di sini yang ingin berkata, saya mau bertobat, saya mau menerima Yesus, saya mau digantikan oleh Yesus, saya mau bersama dengan Yesus, maka Anda tinggal berdoa di dalam hatimu. Dan Anda tinggal mengatakan kata-kata seperti yang akan saya contohkan ini. Tetapi Anda harus sungguh-sungguh. Dan Anda berdoa di dalam hati kepada Tuhan. Mungkin hanya Anda yang tahu, tetapi Tuhan juga tahu. Anda berdoa di dalam hati. Ya Yesus, saya mengaku diri orang berdosa. Dan saya tahu bahwa saya harus dihukum karena dosa saya. Tetapi sekarang, saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat yang menggantikan saya. Supaya posisi Yesus yang kudus itu, saya terima. Dan saya menyerahkan, saya akan tinggalkan posisi saya yang lama sebagai manusia yang berdosa. Saya mau bertobat dari dosa itu. Saya menyesal. Nah, mulai sekarang saya mau hidup untuk Tuhan. Tolong selamatkan saya. Tolong masuk ke dalam hati saya. Terima kasih. Kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu, maka Yesus mendengarnya. Dan akan memberikan dengan cuma-cuma pengampunan kepadamu dan juga posisinya yang kudus itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Bapa di surga, kami berdoa supaya seluruh ruangan ini dan juga yang sedang menonton, entah di rumah atau di mana saja, firman Tuhan ini didengar dan menusuk hati. Dan jangan Tuhan, supaya ada orang yang tenang sesudah mendengar ini, jikalau dia belum menerima Engkau menjadi juru selamatnya. Kami berdoa supaya kami semua yang sudah menerima ini, kami menyadari betapa luar biasanya firman-Mu ini, dan kami belajar untuk mengasihinya. Dan kami akan mengubah hati dan pikiran kami dan kehidupan kami supaya menjadi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Karena demikianlah pertobatan yang sesungguhnya dan kekristenan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.